Halo Bolo, kita bertemu lagi dan ya kemarin aku nggak sempet update rating ya, nggak sempet bikin konten karena kecapean Bolo. Ya karena satu kondisi badanku belum benar-benar pulih 100%. Kemudian kemarin itu alhamdulillah aku dapat 11 orderan Bolo. Terus malamnya itu mau bikin konten itu sudah capek, ngantuk. Akhirnya ya nggak jadi aku bikin konten. Tapi untungnya aku sudah screenshot tangkapan layarku untuk rating yang kemarin ya. Rating per tanggal berapa? Sekarang tanggal 17. Berarti tanggal yang kemarinnya berarti tanggal 15 boleh ya. Tanggal 15 update ratingnya. Orderan terselesaikan aku jelas dapat, aku sampaikan masih ingat banget aku kemarin dapat 11. Dan hari ini aku cuma dapat sedikit boloh. Dapat sedikit ya nggak apa-apa. Segit banyak yang penting disyukuri bola ya. Karena aku tadi jam 10-an itu silaturahmi ke tempat senior Kang ojeknya Mak Encim yang sudah senior, ke tempat Pak Dalang ya. Dari jam 10-an itu sampai mau maghrib tadi baru pulang bola. Dan ini excited di luar dugaan dan di luar perencanaan bola. Karena ya banyak cerita dan pengalaman dari Pak Dalang yang hari ini aku gali. Kemudian juga banyak hal-hal yang dibahas, bukan hanya tentang perojekannya Mak Encim, tetapi juga tentang masalah kehidupan bolo gitu ya. Jadi aku nggak tahu kenapa aku senang sekali ngobrol dengan mereka-mereka yang lebih berpengalaman. Karena itu buatku pribadi adalah guru, guru bagi kita yang tanpa harus mengalaminya, tapi kita mendapatkan ilmunya gitu loh bolo. Ya kan pengalaman adalah guru yang ini ya apa ya? Peribahasanya apa sih aku lupa itu bolo. Pengalaman adalah guru, lupa aku. Ya intinya begitu. Jadi tadi aku jam 10-an itu on the way ke tempat Pak Dalang dan dilalahnya itu malah kena PTO bolo. Iya, nanti aku tunjukin screenshotnya ya. Sekarang aku mau update rating dulu, update rating yang punya kemarin bolo. Nah ini rating per tanggal 15 April. Nah ini yang atasnya dulu belum. Ini yang atas tadi malam aku ambil jam 20.16. Jadi ini rating yang kemarinnya, tapi biasanya rating seperti ini kalau aku bikin konten itu aku sampaikan di video yang seharusnya aku buat tadi malam. Tapi karena udah kecapean ya udah belum. Jadi ratingnya di 0,99 per 100. Ini tanggal perhitungan rating tanggal 15 April 2025. Selesai menurut tugas otomatis di angka 93 bolo. Gila ini. Ini sudah rekor ini. Rekor selama akun Kuprio. Tugas auto yang lumayan tinggi nih di angka 93. Padahal sebenarnya aku sediakan 10 slot itu untuk nyocol bolo. Entah itu nyocol delivery atau nyocol long trip kalau ada. Namun faktanya ya sampai dengan tadi orderan terakhirku itu ya aku nggak ketemu yang layak dan pantas untuk dicocol bolo. Walhasil ya aku cuma mengalir mengandalkan dari penugasan otomatis ini bolo. Kemudian selesai menurut tugas otomatis di 93 ya bolo ya. Selesai tanpa komunikasi dengan operator 100 bolo. Jam sibuk 56, rata-rata order di 8,33.
order prioritas yang diselesaikan menjadi 45. Komentar positif di angka 24. Ini seingatku naik 1 ya. Kemarin 23 kemarinnya itu. Kemudian sudah menjadi 24. Dan ini adalah untuk parameter negatifnya. Parameter negatif di penolakan tugas otomatis 0, pembatalan atas inisiatif pengemudi 0, penolakan terlambat pemesanan sebelumnya 0, jumlah panggil saya 0, pelanggaran berdasarkan order juga 0, dan tersisa ulasan negatif 2. Ulasan negatif 2 ini aku sudah bahas juga, Yang pertama dari yang SDM rendah itu, yang akhirnya malah jadi PBO itu, dan alhamdulillah sudah berhasil dibandingkan, di proses banding oleh admin Maxim Salatiga, Nah, kemudian ini rating yang per tanggal 15 ya, ya. Jadi masih di angka 99 per 100, Kemudian aku mau sampaikan tentang ini. Kita masuk dulu ke taxi driver ya. Jadi itu rating kemarinnya tanggal 15. Sekarang kita cek rating per tadi pagi, Jadi otomatis per tanggal 16, ya. Per tanggal 16. Ini kita matikan dulu autonya. Kita cek orderan tidak ada. Cek filter dulu, Alhamdulillah Salatiga masih di delivery bag, food shop, dan food and good. Kemudian layanan, Layanan status akunku alhamdulillah masih prioritas ditingkatkan. Kemudian kita cek rating, Nah, ini juga excited ya, ya. Excitednya kenapa? Karena selesai menurut tugas otomatisnya naik lagi menjadi 97, Menjadi 97. Jadi ratingku per tanggal 16 April 2025 itu di angka 0,99 per 100. Kemudian ini tanggal 16 April ya 2025. Tugas otomatis di 97. Order diselesaikan tanpa komunikasi dengan operator 100. Jam sibuk 54. Ini kalau nggak salah turun ya tadi. 56 atau berapa yang tanggal 15 tadi. Kemudian rata-rata order masih di 8,33. Order prioritas yang diselesaikan seingatku naik ya dari 45 menjadi 48, Kemudian komentar positif di angka 24. Parameter negatifnya masih sama, 2 UN ya. Nah, kemudian kita cek di order diselesaikan, Order diselesaikan Bobi Herlampang. Nah, kita cek, Ini hari ini aku cuma dapat 4 orderan, Dimulai dari Perum Geria Utama ini jam 6.48 diselesaikan. Kemudian setelah itu estafetnya ini jam 7.03 diselesaikan. Balai Dukuh Pancuran ini, Kemudian yang ini jam 7.46 diselesaikan, Nah, yang keempat ini jam 11.48 diselesaikan, Ini posisinya jam 7.46 aku diselesaikan ini. Akhirnya aku pulang ke rumah lagi dan tidak ada orderan auto yang masuk. Sampai dengan jam 10, Jam 10-an itu. Ya, kurang lebih jam 10-an itu 2 jam tidak ada orderan auto masuk, Kemudian aku chattingan dengan seniorku di Mancim ini, Kang ojek yang lebih senior. Beliau di angka registrasi 40 jutaan, 40 jutaan. Jadi jauh ya, aku di 175.9 175 juta kan. Sementara beliau ini di angka 40 jutaan, Sudah ya 4 tahunan, mungkin lebih, ya sekitar 4 tahunan lah.
Tapi yang jelas itu lama sekali karena di angka 40 jutaan boleh. Selama ini aku ketemu dengan beliau itu biasanya kalau pas ke kantor gitu, ke kantor Maxim Salatiga boleh itu ketemunya. Nah, pas terakhir aku ketemu itu aku minta nomor WA, tukeran WA gitu kan. Karena dari awal itu kesan yang aku dapat tentang beliau ini positif. Positifnya dari cara ngomong, dari apa ya? Ya kesannya kalau menurutku positif. Kemudian dengan nomor registrasi sebesar itu, maksudnya setinggi itu ya. Kalau dibanding punya aku kan 175 juta, beliau 40 juta. Itu selisihnya kan 130 jutaan, Bro. 130 jutaan. Nah, itu beliau sangat, kalau menurutku low profile ya, low profile dan pengalaman jam terbangnya sangat tinggi itu. Dan sangat hormat aku pada beliau. Kemudian beberapa kali aku sebenarnya mau silaturahmi ke rumah beliau, tapi kebetulan pas aku dapat orderan di sekitar situ itu beliau sedang sibuk, kadang keluar kota juga. Ya akhirnya tadi waktu dari pagi itu sempat chatan via WA gitu. Malah beliau itu menyampaikan bahwa apa ya bahasanya tadi gimana? Aku lupa di chat WA itu. Intinya beliau mengatakan minta maaf belum bisa ke rumahku gitu kan. Kalau bahasa beliau sih belum bisa sowan gitu kan. Nah, kalau aku sih langsung aku bales. Alah, biasa aja saya yang sowan ke tempat jenengan, Pak gitu kan. Nah, kemudian kalau jenengan berkenan ya sekarang Sherlock saya meluncur gitu kan. Itu jam 10-an bolong. Jadi ini orderanku terakhir tadi di rumah ini, dari rumah itu aku selesaikan jam 7.46. 7.46 ini aku kembali ke rumah kan paling lama itu 15 menit, berarti jam 8-an. Nah, jam 8 sampai jam 10-an itu tidak ada orderan yang masuk. Kemudian aku chatan dengan beliau, chatting via WhatsApp. Dan beliau langsung men-Sherlock bola. Nah, sebelum aku meluncur ke rumahnya seniorku ini tadi, aku juga mengamati gitulah, mengamati kondisi di lapangan bola. Maksudnya kondisi di lapangan dalam arti via ini, via aplikasi customer bola. Kan kelihatan ada berapa kang ojeknya Maxim yang on. Dan sekedar boleh tahu, ini faktanya tadi. Fakta tadi jam, kita lihat ya. Jam 9.53 bola. Perhatikan yang atas. Yang atas ini tangkapan layar pada jam 9.53 bola. Ada berapa kang ojek di areaku ini bola? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kang ojek Maxim di areaku di area ini belum yang sebelah sini ya, belum yang sebelah sini yang tidak ketangkap oleh layar ini belum juga di sebelah. Intinya ini belum lingkaran 1,5 kilometer sepenuhnya ya. Jadi ada indikasi bahwa ini lebih. Nah, kemudian ini jam 9.53. Otomatis padahal dari jam 8 sampai 10 tidak ada orderan auto yang masuk. Logika kita gimana ya? Logika sederhananya kan tetap dikempit dengan akun sedemikian banyak kan kemungkinan akun kita dapat orderan kan sangat kecil malah. Dapat orderan sangat kecil. Dan walhasil setelah seniorku ini tadi Sherlock, aku fokus melihat ke map, lihat map dan aku meluncur ke TKP ke alamat yang sudah di-share tadi. Nah, alamatnya itu itu dari arahku ini kok ina inu. Nah, ini tuh aku nggak sadar di waktu di sekitar sini ini
sekitar yang aku lingkari pakai talanya taksi driver ini bro, di sekitar sini tuh ternyata ada orderan auto masuk bro. Dan aku sadar itu setelah sampai di rumahnya seniorku tadi. Nah, jadi bener-bener aku juga nggak ngeh gitu loh bahwasanya masa iya sih dikepung kayak gini akunku bisa menang gitu kan. Tapi itu faktanya bro. Dan mengapa hingga terjadi PTO itu? Jujur saja karena tadi kan ini di sini lampu merah bro. Di sini ini perempatan lampu merah. Di sekitar sini ini lampu merah bro. Nah kemudian eh bener-bener tadi pas hijau dan jalurnya itu crowded banget. Jadi karena di depanku itu bukan di depanku persis ya, agak ke depan itu ada truk yang membawa itu beton paku bumi itu loh bolo, yang panjang yang besar itu, besar panjang itu truk truk membawa itu. Sementara posisi jalannya itu nanjak bolo. Nah jadi kan dia nggak terlalu ke pinggir tapi agak ke tengah. Nah otomatis memakan jalan. Nah banyak mobil itu yang mau ambil kiri nggak bisa, mau ambil kanan jalur dari atas juga padat. Ya akhirnya tersendat di situ. Dan otomatis fokusku itu nggak ke HP, bolo. Meskipun HP ini aku taruh di dashboard motor ya. Tapi fokusku nggak di situ. Fokusku lebih ke keselamatanku berkendara, bolo. Jadi jujur saja aku sama sekali tidak tahu bahwa itu ada orderan masuk auto, bolo. Nah, tahunya itu setelah sampai di lokasinya seniorku ini tadi, ada notifikasi seperti ini. Menolak tugas penugasan secara otomatis order dari Toko Agung Rejeki, Jalan Hasanuddin Mangunsari, menuju Depot Dapur Familia, Jalan Sultan Agung Blotongan. Tindakan ini mengurangi rating pengemudi dengan rating rendah mendapatkan lebih sedikit order. Karena seringnya penolakan, komisi mungkin akan dipotong saat penugasan. Nah, PTO ini akhirnya ya waktu setelah ketemu dengan seniorku tadi nggak, aku cuma sampaikan wah kena PTO saya pak. Nah akhirnya terus kok bisa ya nggak tahu karena memang fokusnya dia jalan gitu kan karena crowded. Nah kemudian aku skip maksudnya aku skip dulu, biarin aja dulu lah gitu kan. Ini yang jelas aku kena PTO dan besok otomatis akan menjadi menurunkan ratingku dan angka PTU 1 masuk otomatis belum. Nah, kemudian kita lihat di order diselesaikan belum. Nah, ini orderan waktu aku di rumahnya seniorku ini tadi. Ini auto belum. Kita cek ya. Kita cek penugasan otomatis. Nah, ini penugasan otomatis belum. Dengan jarak tempuh cuma 1,83. Nah, ini aku baru ngobrol beberapa hal itu kan. Jadi ya mungkin baru satu jaman ya baru ya. Tapi intinya belum ngobrolnya belum terlalu dalam belum terlalu dalam dan masih ya kalau menurutku ya sudah ada isinya cuman bobotnya masih biasa saja lah gitu loh. Nah kemudian auto ini masuk kemudian tak tanya loh, punya jeneng kok nggak nyantol di punya jenengan. Terus jawabannya punya saya tak matikan itu. Saya menghormati tamu. Wah itu bola. Aku jadi nggak enak itu. Terus akhirnya ya sudah ini saya ambil dulu, saya selesaikan dulu, nanti saya balik sini lagi pak gitu kan. Nah setelah itu setelah aku balik ke tempat seniorku ini tadi, aku di tempat itu langsung mematikan aplikasi bola. Jadi aku juga menghormati beliau. Jadi kami lanjutkan ngobrol dan itu ngobrolnya sangat banyak dan luas banget bola. Sangat bagus, sangat berisi dan boleh percaya boleh tidak, seniorku ini ternyata gitu ya. Ternyata menurut pengakuan beliau, beliau sudah naik haji 3 kali, bolo. Jadi kadang-kadang ya itulah Tuhan itu maha segalanya
dan Tuhan bisa melakukan apa saja, termasuk menyelipkan orang yang sudah berhaji 3 kali menjadi salah satu kang ojeknya Mak Encim bola. Nah itu kadang-kadang orang itu maaf ya, terlalu banyak yang meremehkan kang ojek gitu kan. Padahal belum tentu kang ojeknya itu yang dia remehkan itu benar-benar lebih buruk dari dia, gitu kan. Jadi secara umum orang meremehkan orang lain itu kan karena menganggap dirinya lebih bagus dari orang yang diremehkan, gitu kan. Tapi fakta di lapangan belum tentu aslinya itu yang meremehkan itu benar-benar lebih baik daripada yang diremehkan, gitu kan. Dan itu salah satu cara Tuhan untuk apa ya? Menunjukkan kemahakuasaannya, kemahabesarannya, gitu kan. Nah, kemudian aku ngobrol dengan beliau banyak hal sampai dengan masalah pribadi juga aku tanyakan berdasarkan pengalaman beliau belum. Dari pengakuan beliau juga bahwasannya beliau punya 4 putra putri ya. Dan yang 3 itu hebatnya sudah hafid dan hafidhoh ya beliau ya. Hafal Quran semua. Kemudian yang paling kecil itu mungkin baru kelas 5 SD. Kata beliau sudah hafal Al-Quran 2 juz. Nah, ini luar biasa bro, excited. Masya Allah ya. Nah dari situ dari banyak cerita beliau itu kan aku lebih banyak mendengarkan bro. Gitu. Jadi kalaupun aku menyela itu menanyakan yang menurutku penting untuk aku tanyakan itu, dan beliau pun dengan senang hati, dengan kerendahan hati mau menjawab dan mau menceritakan apa adanya. Begitu bro. Jadi intinya di situ dulu tentang kegiatanku hari ini. Kenapa hanya dapat 4 orderan bola. Nah setelah itu aku menjelang maghrib tadi aku pulang, dan seperti pesan beliau bahwa nanti kalau bisa ke makam ibu kandungku gitu kan. Nah akhirnya tadi aku sampaikan bahwa ya ini nanti langsung sebelum saya sampai rumah langsung ke makam dulu untuk kirim doa gitu kan. Nah kemudian setelah itu setelah ke makam aku pulang bola, dan malam ini aku nggak sempat on beat. Tadi beli helm juga untuk customer bola, karena helm yang kemarin sudah rusak ya talinya. Ya akhirnya aku beli. Terus tadinya juga malas mau bikin konten juga bola, tapi akhirnya ya setengah aku paksa bola. Nah setelah sampai rumah itu posisinya aku kepo dengan yang tadi bola, dengan apa namanya screenshot tentang PTO bola, tentang PTU ku yang ini tadi. Aku kepo tentang orderan ini gitu kan, yang masuk pada jam, kita lihat bola di jam 10.15 ya. Oh bukan, orderan ini screenshot ini aku ambil jam 10.15. Otomatis orderannya itu sekitar 5 hingga 10 menit yang lalu bola. Jadi posisinya waktu aku di jalan itu tadi, itu ada penugasan otomatis, dan aku sama sekali tidak menduga. Waktu 20 detik juga tidak terasa, karena memang yaitu fokusku ke jalan dulu gitu kan, nggak fokus ke HP, karena posisinya memang crowded seperti itu. Pas jalan nanjak gitu ada truk dengan membawa muatan paku bumi yang beton itu bola, itu banyak kan, otomatis dia nggak bisa kenceng, dan dia jalannya nggak minggir, agak di tengah gitu. Jadi kan mobil-mobil yang mau nyalip dia kan susah gitu kan. Nah di situ kan aku juga wah ini harus fokus ke jalan ini, ngapain aku fokus ke HP gitu. Dan karena juga memang sangat tidak menduga bola, sangat tidak menduganya apa, dengan posisi tadi loh screenshotku tentang jumlah kang ojek mancim di sekitarku itu 10 loh bolo. Nggak tanggung-tanggung gitu kan. Jadi kalau menurutku kan harapan untuk ada orderan auto di sekitar situ kan juga agak kecil gitu loh bolo. Tapi faktanya malah nyantol ke tempat
ke akunku gitu kan, dan itu aku sama sekali nggak tahu, bener-bener nggak tahu kalau ada orderan masuk karena ya itu fokusku ke jalan. Nah, setelah pulang di rumah aku kepoin tentang ini, tentang orderan ini. Toko Agung Rezeki, Jalan Hasanuddin Mangunsari Salatiga ke Depot Dapur Familia, Jalan Sultan Agung Blotongan, Bolo. Kemudian eh, aku membuka aplikasi customer, Bolo. Tujuanku adalah untuk mengecek mengecek orderan ini tadi dengan titik Toko Agung Rezeki, Jalan Hasanuddin ini menuju Depot Dapur Familia ini argo berapa sih gitu kan. Nah, dapat ini Bolo, dapat 11.600. Dan ini aku membuka layanan aplikasi Maxim untuk customer ini. Itu pas pertama itu malah yang muncul ini Bolo. Aku tampilkan tampilan layarnya ya, rekaman tampilan layar. Nah, sebentar Bolo. Sebelum ke sini, sebelum ke ini ya, itu di depan itu sebenarnya ada semacam lowongan itu loh. Jadi Maxim memberi di banner awalnya itu bilang begini, kami membutuhkan manajer profesional untuk menangani bisnis Maxim gitu kan. Kalau nggak salah loh ya, seingatku seperti itu. Karena aku tidak men-screen recorder ini tadi itu dari awal Bolo, karena memang tidak menduga dan pas setelah menjawab pertanyaan yang pertama ini baru aku kepikiran, wah ini di screen recorder ini bagusnya gitu kan, biar kita berbicara dengan data sehingga valid Bolo. Kalau tanpa data kita cuma ngoceh doang tanpa ada buktinya itu kan ya kalau orang Jawa bilang itu gedabrus gitu Bolo. Tapi kalau ada datanya gini kan lebih enak Bolo. Nah ini jadi di aplikasi customer Maxim itu memberikan 5 pertanyaan. 5 pertanyaan kepada siapa saja pengguna Maxim ini yang mau berpartisipasi dalam apa namanya semacam kuis dalam tanda kutip ya Bolo ya. Bahwa Maxim membutuhkan manajer profesional untuk bekerja sama gitu loh Bolo. Nah, pertanyaan pertama seperti ini, Bolo. Bagaimana pelanggan Anda memesan perjalanan? Diberi 3 pilihan, kemudian di situs bisnis manapun pasti punya yang seperti ini. Kemudian yang kedua jawabannya, ini kami menjaring klien di jalan. Nah, kemudian jawaban ketiga adalah di aplikasi semua orang pastinya punya ponsel pintar sekarang. Dan aku mengklik yang sekarang warnanya menjadi hijau ini Bolo. Tapi awalnya tidak, awalnya putih seperti ini Bolo. Nah, kemudian muncul keterangan ini, mitra bisnis Maxim langsung memperoleh situs dan aplikasi untuk pelanggan. Aplikasi ini sudah diunduh 135 juta Bolo. 135 plus juta kali di marketplace maksudnya ya. Nah, ini adalah pertanyaan kedua Bolo. Pertanyaan kedua yang diberikan oleh Maxim. Kita lihat Bolo. Saat ini ada lebih sedikit order daripada biasanya. Nah, berarti memang secara faktual saat ini memang lagi sepi orderan Bolo. Nah, Anda perlu menarik lebih banyak pelanggan. Apa yang akan Anda lakukan? Pilihannya adalah 1, tidak ada, biarkan mereka yang menemukan saya. Yang kedua, saya akan turun ke jalan dan menjelaskan tentang layanan saya kepada orang-orang. Seseorang pasti akan memesan perjalanan. Kemudian opsi yang ketiga adalah saya akan mengadakan kampanye periklanan. Saya akan menggunakan beragam platform dengan biaya yang hemat. Nah, aku menjawab yang bawah ini, Bolo. Menjawab yang bawah. Kemudian kita lihat kelanjutannya, Bolo. Mana nih? Lama kali. Nah,
Dan jawaban yang benar akan menjadi hijau seperti ini, Bolo. Saya akan mengadakan kampanye periklanan, saya akan menggunakan beragam platform dengan biaya yang hemat. Untuk menarik pelanggan, Anda perlu melakukan kampanye periklanan. Mitra bisnis Maxim akan memperoleh akses ke katalog web. Berikut seperangkat materi siap pakai untuk digunakan sebagai hadiahnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan ketiga, Bolo. Ini berarti jawabanku sudah benar kan? 2 dari 5 ini jawabannya sudah benar. Nah, ini yang ketiga. Pertanyaan ketiga, 3 dari 5. Peladen milik pesaing mengalami kerusakan dan aplikasi berhenti menerima order. Bagaimana cara untuk menghindari situasi seperti ini di pihak Anda? Jawaban pertama, tidak ada cara apapun. Semua aplikasi mengalami gangguan dari waktu ke waktu, terutama ketika bebannya berat. Kedua, apalagi ini, ini, gitu kan? Apakah juga harus merekrut ahli IT? Gitu kan? Ini jawabannya cukup skeptis. Dan aku menjawabnya yang hijau ini, Bolo. Saya akan memastikan bahwa dukungan teknis menjadi klausul wajib dalam perjanjian pengembangan aplikasi. Dukungan teknis akan meminimalkan kemungkinan terjadinya gangguan. Kinerja aplikasi para mitra bisnis Maxim dipantau sepanjang hari. Ini jawaban ketiga dan benar juga, Bolo. Nah, ini yang keempatnya, Bolo. Pertanyaan keempat, tampaknya jumlah pelanggan menjadi terlalu banyak. Mereka mengeluhkan waktu tunggu yang lama. Kita perlu pengemudi. Dengan cara apa Anda akan menarik mereka? Nah, opsi jawabannya adalah 1, tidak akan ada yang dapat menolak karisma saya. Kemudian yang kedua, saya akan menjadikan perjalanan 10 kali lipat lebih mahal dibandingkan pesaing. Dengan begitu pengemudi akan menghasilkan uang puluhan kali lipat lebih banyak. Bukan nggak begitu? Nah, jawaban yang ketiga adalah yang di hijau tapi yang huruf besar ini ya, Bro. Maksudnya warna tintanya lebih hitam. Saya akan menarik mereka dengan sejumlah keuntungan, yaitu jadwal yang bebas, ketiadaan komisi. Ya, ini penting bagi para pengemudi untuk dapat mengelola waktu mereka dan menghasilkan uang dengan layak. Hal ini menjadi mungkin berkat keseimbangan antara harga dan komisi. Selain itu, para pengemudi Maxim juga dapat memanfaatkan aplikasi modern untuk bekerja dengan order. Jadi memang setting yang dibuat oleh Mak Encim ini memang terus membuka lowongan untuk customer, Bolo. Lowongan untuk menjadi kang ojeknya, Bolo. Makanya sampai sekarang pun kalau Bolo punya aplikasi customer, itu di profilnya pasti ada bekerja menjadi apa ya bahasanya, sebentar aku bukakan, Bolo ya. Oh, nanti aja karena ini harus kita lanjutkan dulu, Bolo. Nah, ini pertanyaan kelima, Bolo. 5 dari 5 pertanyaan. Wah, ada yang tidak beres. Aplikasi pelanggan tidak berfungsi dan mereka meninggalkan ulasan negatif. Kemudian siapa yang akan menjawab pengaduan ini, gitu kan? Alternatif jawaban pertama, saya yang akan menjawab saat ada waktu luang. Kedua, tidak akan ada yang menjawab. Biarkan mereka yang mengurus hal ini sendiri. Dan ketiga pilihannya adalah saya akan merekrut pegawai, hanya saja mungkin biayanya mahal untuk hal ini, gitu kan? Mahal untuk ini. Dan aku menjawabnya dengan pilihan yang ketiga ini, Bolo. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini bahwasannya adalah dengan kasus ulasan negatif seperti ini, itu akhirnya solusinya sebagai manajer adalah merekrut karyawan atau pegawai. Ya memang biayanya agak mahal gitu kan, karena harus menggaji orang kan gitu. Nah, ini orang digaji untuk ngurusi UN ini, Bolo. Makanya jangan heran kalau misalnya feedback kita beberapa kali itu malah respon dari adminnya itu kurang menyenangkan, Bolo, gitu loh.
kurang menyenangkan dan seolah-olah menyalahkan Kang ojeknya boleh. Itu bukan apa-apa. Ya karena mereka yang menjawab itu artinya tuh cuman pekerja belum. Cuman pekerjanya Mak Encim gitu kan. Jadi ya jawabnya semampu dia gitu kan. Semampu dia karena orang kerja kan ya nek iso ya tak jawab, ra iso ya wis seolah-olah kan seperti itu bala. Nah, kemudian kelanjutannya bala ini setelah jawaban ini selesai dan benar semua. Nah, ini bala. Ya, Anda siap menjadi pengusaha gitu kan. Jadi dari 5 jawaban tadi ternyata jawabanku sesuai yang diinginkan oleh Maxim ya bala ya. Lalu kemudian dia ya Anda siap menjadi pengusaha. Kami memerlukan mitra bisnis seperti ini bersama Maxim. Anda dapat membuka layanan order di transportasi online hanya dalam sebulan. Di awal tidak akan ada royalti yang dikenakan. Kami akan ajarkan semuanya, pengawas akan menjawab semua pertanyaan Anda, dapatkan konsultasi gratis. Nah, kemudian ada opsinya, kirimkan permohonan yang warna kuning, bolo. Kemudian yang bawahnya ikuti kuis lagi. Kita lanjutkan, bolo. Nah, ini bolo. Jadi setelah kita klik yang tadi, yang apa? Ajukan atau apa tadi? Itu larinya ke sini. Peluncuran cepat ini bolo. Jadi ya gimana? Ya inilah yang ada di kemarin di YouTube-nya Mari Berbisnis Bersama Maxim bolo. Jadi sekarang pihak Maxim ini sudah nggak malu-malu lagi untuk menawarkan tentang franchise dia, sistem franchise-nya ke aplikasi customer bolo. Setauku baru kali ini ya. Selama aku mainan taksi driver ini 4 bulanan ini dan aku juga mendownload aplikasi Maxim buat customer karena tujuanku untuk mengecek saja sih, mengecek kesesuaian tarif dan sebagainya itu bolo. Nah, ini sama persis dengan yang aku pelajari di Mari Berbisnis Bersama Maxim bolo. Jadi intinya sekarang Maxim menawarkan langsung di aplikasi customer tentang ajakan berbisnis bolo. Seperti itu ya. Nah, kemudian apalagi? Nah, ini seperti ini. Ini persis 100% dengan yang aku sampaikan di kontenku sebelumnya yang tentang franchise Maxim bolo. Kemudian yang terakhir aku baru mengecek tentang harga ini tadi bolo, yang 11.600 ini ketemunya. Jadi aku isi survei tadi, jawab pertanyaan 5 pertanyaan itu tadi dan baru mengecek ini bolo, mengecek orderan ini nilainya berapa sih gitu kan, 11.600 gitu kan. Kemudian aku cek juga toko Agung Rezeki itu sebelah mana. Ya ternyata dekat dengan Pasar Sapi itu, dekat dengan lampu merah tadi bolo. Jadi kenapa bisa masuk ke akunku ya mungkin loh ya akunku yang paling dekat saat itu, saat aku on the way itu tadi bolo. Oke, seperti itu. Kemudian apalagi? Aku rasa sudah cukup ya bolo, dan ini sudah hampir 40 menit. Aku juga sudah capek banget bolo. Jadi ratingku yang terbaru per tadi pagi itu adalah di angka 0,99/100. Ini per tanggal 16 dan besok tanggal 17 bolo otomatis nanti malam ratingku sudah turun lagi dan aku hakul yakin 100% yakin ya bahwa ratingku besok turun karena satu PTO bolo. Jadi ini nanti jadinya adalah ada dua kemungkinan. Kalau enggak 99/99 itu akan menjadi 98/99. Karena apa? Karena UN ku yang 2 ini belum hilang bolo. Kalau UN ku hilang 1 misalnya,
UN hilang 1, kemudian ditambah 1 PTO, itu insya Allah malah besok menjadi 99/99 bola. Tapi kalau misalnya ulasan negatif ini tetap 2, belum hilang 1, kemudian ketambah PTO 1, prediksiku ya cuma dugaan bola, ratingku besok akan menjadi 98/99 bola. Oke, seperti itu dulu bola ya. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.